satu pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasih setiamu, penyertaan-Mu yang sempurna buat kami. Engkau yang selalu menyertai dimanapun kami berada. Kekuatan-Mu, kuasa-Mu yang tidak terbatas. Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, pujian, penyembahan kami. Ini kerinduan hati kami, umat kepunyaan-Mu datang beribadah kepadamu. Kami percaya pagi hari ini Engkau disukakan dan disenangkan karena umat-Mu yang datang memuji, memuliakan, menyembah Allah semesta alam, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus namanya. Kami percaya kehadiran-Mu yang ada di tengah-tengah kami, maka di situ terjadi kemerdekaan. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau dididik, yang mau diajar, yang mau dibentuk, yang mau dinasihati oleh firman Tuhan. Karena itu mari Roh Kudus, Engkau memberkati setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman Tuhan. Mari Roh Kudus berkaryalah dalam hidup kami, nyatakan kehendak-Mu, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk, coba tengok kiri, tengok kanan dan bilang, kamu luar biasa, kamu luar biasa. Haleluya. Jangan dibalik ya, kamu biasa di luar, kamu biasa di luar. Wah bahaya saudara ya. Baik, silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Sukacita dari Tuhan turun berlimpah-limpah buat kita, amin. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Ya, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pastor Stephen yang sudah mempercayakan saya boleh berdiri dan semimbar ini untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita sama-sama saudaraku di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Tentu saja dalam perjanjian lama. Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama. Baik, saudaraku, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Sekali lagi kita akan baca sama-sama ayat ini. Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama. 2, 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Saudaraku, Alkitab mencatat dalam kitab Hakim-Hakim ini. Ada seorang yang disebut pahlawan yang gagah perkasa. Seseorang yang begitu diandalkan. Seseorang yang begitu diharapkan. Seseorang yang begitu dibutuhkan banyak orang. Seseorang pahlawan yang gagah perkasa. Namanya siapa saudara? Yefta. Tapi ternyata saudaraku di balik nama besar seorang Yefta. Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ternyata ayat ini mencatat saudaraku. Yefta punya latar belakang yang begitu gelap. Latar belakang yang begitu suram. Ayat ini mencatatkan apa saudaraku? Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Kita nggak usah bahas tentang hal itu saudaraku. Yang pasti karena papa dan mamanya Yefta nakal, Yefta lahir ke dalam dunia ini. Anak yang gak ngerti apa-apa. Anak yang gak tahu apa-apa. Tapi tahukah saudara? Karena perbuatan orang tuanya. Maka Yefta dibenci oleh kaumnya. Yefta dibenci oleh keluarganya. Hak kepunyaannya, milik kepunyaannya saudaraku. Dirampas, diambil. Yefta diusir. Yefta dibuang dari kaumnya, dari keluarganya. Yefta harus hidup di luar
Terkatung-katung, bahkan Alkitab mencatat dia sempat menjadi seorang perampok. Saya melihat saudaraku, ternyata dari orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Bahkan orang yang dianggap kaum marginal yang tersingkir, orang yang dianggap sampah masyarakat, orang yang mungkin sudah tidak dianggap oleh dunia, tapi ternyata saudaraku, Tuhan sanggup angkat hidup seorang Yefta. From nothing to something. From zero to hero. Ini dia saudaraku ya. Hari ini tema firman Tuhan. Bicara tentang from zero to hero. Saya mau berkata hari ini, siapapun kita, siapapun saudara dan saya, apapun latar belakang kita, seberapa gelap, seberapa hitam, seberapa buruk, seberapa terpuruknya kita di masa lalu. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan sanggup angkat hidup Yefta dari orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tuhan sanggup angkat hidup Yefta naik tinggi menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Saya mau katakan hal yang sama saudaraku. Tuhan juga sanggup untuk memberkati. Tuhan juga sanggup untuk mengangkat hidup saudara dan saya. Amin. Dari orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, Tuhan sanggup angkat hidup kita menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Biar hidup kita boleh jadi berkat, hidup kita boleh berdampak, hidup kita penuh dengan karya-karya ajaib. Melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar saudaraku. Apa sih yang menjadi kunci rahasia keberhasilan hidup seorang Yefta? Kenapa Yefta dari orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Nothing. From zero. Tapi Tuhan angkat hidupnya. Menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Yang pertama saudaraku, coba kita lihat ayat yang ke-7. Pada Hakim-Hakim 11 ini saudaraku. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-7. Apa kata firman Tuhan saudaraku? Firman Tuhan bilang begini. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu. Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Saudara, sebelum saya melanjutkan khotbah saya mau tanya dulu sama saudara ya. Tapi jawabannya harus jujur nih. Jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira saudara ya, kalau ada orang yang benci sama kamu, bahkan dia rampas milik hakmu, dia usir kita dari rumah kita, sampai kita hidup susah di luar. Setelah kita hidup di luar, sudah hebat, sudah sukses di luar, tiba-tiba orang yang dulu benci kita, ambil hak kita, datang. Dia bilang begini, tolongin saya dong, selamatin saya dong. Ditolongin gak? Wih hebat loh, ditolong loh. Luar biasa nih memang di tempat ini ya. Ayo jujur saudaraku. Kalau kita ditanya seperti itu mungkin kita akan berkata begini saudaraku. Enak aja, dulu kamu benci saya, dulu kamu bikin susah saya. Sekarang saya sudah di luar sudah enak-enak, sekarang kamu terjepit, kamu susah, kamu datang minta tolong sama saya. Tak akan kutolong, mungkin kita akan berkata seperti itu saudaraku. Tapi perhatikan baik-baik saudaraku. Kisah ini mencatat saudaraku. Waktu orang-orang Gilead, kaum keluarganya yang membenci Yefta, yang mengusir dia, yang merampas haknya. Datang kepada Yefta ketika mereka sedang menghadapi sebuah bahaya. Karena Bani Amon hendak menyerang mereka, hendak membinasakan mereka. Mereka datang sama Yefta dan berkata, tolong selamatkan kami. Anehnya saudaraku, firman Tuhan mencatat, Yefta bersedia menolong mereka. Yefta bersedia menyelamatkan mereka. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya saudaraku, karena Yefta adalah pribadi yang tidak mau dikuasai benci. Yefta adalah pribadi yang merdeka. Yefta adalah pribadi yang sanggup mengampuni orang yang bersalah kepadanya.
Dengar anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Hal yang pertama saudaraku, Tuhan yang sama, yang sanggup mengangkat hidup Yefta from nothing to something, from zero to hero. Kunci rahasia keberhasilannya, jadilah engkau pribadi yang merdeka. Biar hatimu bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Jangan mau engkau dikuasai benci. Jangan hidupmu mau dikuasai dendam. Jadilah kita pribadi yang sanggup dan mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudara, di dalam doa Bapa kami saudaraku ada 3 permintaan. Yang pertama, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bicara apa saudaraku? Bicara minta doa diberkati sama Tuhan. Yang belum punya rumah, kepingin punya rumah. Boleh enggak? Boleh. Tanpa syarat saudaraku. Berikanlah kami rumah yang baru. Tanpa syarat. Yang mobilnya mau ganti sama yang lebih bagus, boleh enggak? Boleh, tanpa syarat. Doa minta berkat, enggak pakai syarat. Yang kedua saya lewatin dulu saudaraku. Langsung kepada permohonan yang ketiga. Dan jauhkan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ini doa minta ping'an. Minta selamat. Ya. Biar aman, tentrem hidupnya. Dijauhkan dari yang jahat, dijauhkan dari bahaya. Tanpa syarat. Tuhan, saya mau pergi. Tolong sertai saya. Boleh enggak? Boleh. Tanpa syarat. Tuhan, pagari kami, tutup bungkus kami dengan perlindungan dari sorga. Boleh enggak? Boleh, tanpa syarat. Tapi perhatikan baik-baik jemaat Tuhan. Permohonan yang kedua. Ampunilah kami. Apa syaratnya? Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya doa minta pengampunan dari Tuhan. Yang pakai syarat. Syaratnya apa? Seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepada diriku, demikianlah Tuhan juga mengampuni aku. Makanya saudaraku, firman Tuhan bilang, barang siapa yang tidak mau mengampuni saudaranya, maka Bapa di sorga juga tidak mengampuni. Halo, saya mau berkata hari ini saudaraku, yuk jadilah kita pribadi-pribadi yang merdeka. Jadilah kita pribadi-pribadi yang mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau saudara berkata, aduh Pak Pendeta tidak tahu sih. Aduh begitu sangat menyakitkan Pak, begitu sangat dalam dia menusuk hatiku. Saya mau berkata saudaraku, Yefta juga mengalami hal yang menyakitkan. Yefta tidak mengerti apa-apa, tapi dia dibenci oleh kaum keluarganya. Dia diusir, dia terbuang, dia tersingkirkan sampai dia harus hidup susah di luar. Tapi orang seperti Yefta, dia tidak mau menyimpan kebencian. Karena itu saudaraku, Tuhan angkat hidup Yefta dari orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, naik tinggi menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Satu lagi saudaraku, satu kali saudaraku ada Simon Petrus datang sama Tuhan Yesus. Dia bilang begini, Guru, berapa kali kami harus memberi ampun kepada orang yang bersalah kepada kami? Berapa kali kami harus mengampuni orang yang berdosa kepada kami? Belum dijawab saudaraku, si Petrus nyaut lagi. Sampai 7 kalikah? Ini rupanya saudaraku ada latar belakangnya saudaraku. Kenapa Petrus mengambil angka 7 kali? Rupanya di dalam perjanjian lama saudaraku memang ada didikan. Ada ajaran para rabi-rabi di perjanjian lama wajib memberi pengampunan kepada orang yang bersalah itu sebanyak 3 kali. Makanya kita sering dengar ya, sekali ya, 2 kali ya, awas lu 3 kali pala lu penyok lu gitu ya. Kita sering kali dengar begitu ya. Kenapa?
Karena ternyata memang betul saudaraku, ada latar belakangnya. Wajib memberi pengampunan 3 kali. Ini Petrus naikin levelnya. Standarnya dinaikin karena Petrus ngerti. Yesus punya standar lebih tinggi. Dari 3 jadi 7. Hebat kan saudara ya. Dari 3 kali jadi 7 kali. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Bukan, tapi 7 kali 70 kali. Ini ngomong-ngomong sekolah minggunya pada lulus gak nih? Ini saya dari tadi saya cerita, ini ada di Alkitab loh, ada loh ceritanya loh. Ya bukan ngarang nih, ini benar ada di Alkitab nih. Kok pada bengong aja gitu ya, saya bilang 7 kali bengong aja gitu ya. 7 kali 70 kali. Jangan saudara ambil kalkulator gitu ya. 7 kali 70, 490. Oh jadi kalau ada orang bikin salah saudara ikut hitungin gitu ya. Begitu 489, yes sekali lagi. 490, yes inilah waktu pembalasan. Bukan begitu saudara ya. Artinya apa saudaraku? Tuhan mau kita selalu mampu, sanggup untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini hal yang pertama saudaraku. Apa sih yang menjadi rahasia keberhasilan hidup seorang Yefta? From zero to hero. Dari seseorang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Seseorang yang tersingkir, seseorang yang terbuang. Tapi Tuhan angkat hidup Yefta menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Orang yang begitu diharapkan, orang yang begitu diandalkan. Orang yang begitu dibutuhkan dan dinanti-nantikan banyak orang. Seorang Yefta, kenapa? Karena dia adalah pribadi yang merdeka. Dia mampu, dia sanggup untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Yang mengerti boleh bilang amin. Yang kedua saudaraku. Yuk kita kembali kepada Alkitab kita dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11. Sekarang kita lihat ayat yang ke-11 saudaraku. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11. Apa kata firman Tuhan? Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Saudaraku, ini sesuatu hal yang luar biasa yang saya jumpai dari seorang Yefta. Waktu dia diangkat jadi kepala, waktu dia diangkat jadi panglima orang-orang Israel, orang-orang Gilead. Yefta nggak tulak pinggang lalu berkata begini, lihat dulu dong. Nih Yefta, dulu kamu buang saya, sekarang kamu cari saya dan angkat saya jadi pemimpin kamu. Enggak saudaraku, enggak begitu. Firman Tuhan bilang apa saudaraku? Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Artinya apa saudaraku? Yefta mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya sama Tuhan. Bukan saja saudaraku, pada waktu dia jatuh, pada waktu dia terbuang, tersingkir. Tapi Yefta menaruh pengharapannya, menaruh andalannya sama Tuhan. Selalu, setiap saat. Bahkan ketika dia menjadi seorang berhasil, menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang panglima. Yefta tetap mengandalkan Tuhan. Ini rahasia kedua saudaraku. Kenapa Yefta dari orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan angkat dia naik tinggi menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Karena Yefta selalu, dengar garis bawahi, kata selalu menaruh pengharapannya, menaruh andalannya kepada Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, ada berapa banyak orang ketika di masa susah, waktu dia lagi mengalami keterpurukan, cari dia gampang, cari aja di gereja. Dari hari Senin sampai hari Minggu, bahkan ketemu Senin lagi, dia selalu ada di gereja sambil nangis-nangis. Tuhan, lontong Tuhan. Salah ya. Tuhan, tolong Tuhan. Cari dia gampang di gereja. Karena dia selalu berdoa berseru-seru sama Tuhan.
waduh kayaknya andalannya, harapannya betul-betul mentok sama Tuhan. Yes. Tapi berapa banyak saudaraku waktu orang itu diberkati, waktu itu orang mulai sukses, mulai berhasil, berubah tuh. Pak, kau udah lama gak ke gereja? Aduh, saya sibuk. Minggu, iya Pak, tender saya masih harus ketemu dengan klien. Hari Minggu juga saya udah gak sempat lagi ke gereja. Susah saudaraku. Kalau lagi terpuruk, lagi jatuh, cari Tuhan, andalkan Tuhan. Tapi berapa banyak orang waktu lagi sukses, waktu lagi diberkati, kaya raya, lagi hidup senang, masih andalkan Tuhan, masih ingat sama Tuhan, masih cari Tuhan. Halo, jemaat Tuhan. Saya mau berkata, kenapa Yefta diangkat Tuhan? Dari orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan angkat dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Karena Yefta bukan saja waktu dia susah dia cari Tuhan, tapi waktu dia lagi sukses, waktu dia jaya, waktu orang mengeluh-elukan dia, waktu orang menganggap dia seorang panglima dan pahlawan, Yefta tetap cari Tuhan. Yefta tetap andalkan Tuhan. Yefta tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Amin. Saya berharap saudaraku setiap kita di sini jangan hanya cari Tuhan waktu lagi susah. Kalau lagi susah, aduh jalan aja gak berani nongak ke atas gitu ya. Jalannya ke bawah. Ketemu recehan gitu. Lumayan buat jajan gitu ya. Tapi kalau udah sukses, udah jaya, udah hebat, jalan aja dongak ke atas sampai ke sandung gitu ya. Saya mau bilang hari ini, yuk waktu engkau susah, engkau cari Tuhan, engkau andalkan Tuhan. Tapi waktu engkau sukses, waktu engkau berhasil, waktu engkau senang, tetap harapkan Tuhan, andalkan Tuhan, cari Tuhan. Seperti Yefta, ketika dia diangkat jadi pemimpin, waktu dia diangkat jadi panglima, Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Amin. Saya mau ajak saudara melihat satu ayat. Ini ayat sudah terkenal, tapi hari ini yuk coba kita mau gali sedikit lebih ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Minta tolong sama multimedia ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Perhatikan ayat ini baik-baik saudaraku. Tuhan menganalogikan, menggambarkan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya sama Tuhan, digambarkan seperti ini ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Digambarkan, dianalogikan, ia orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya sama Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Sampai situ dulu saudaraku. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya sama Tuhan, firman Tuhan bilang ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Coba tampilkan dulu ayatnya biar tetap bisa ini ya. Ini gambaran orang yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Suplai kehidupannya, apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, apa yang diperlukannya selalu disediakan, dicukupkan, dipelihara sama Tuhan. Kenapa? Karena dia ditanam di tepi aliran air yang akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak pernah mengalami panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dunia boleh resesi, dunia boleh diprediksi ekonomi tahun 2023 gelap. Apapun kata dunia, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya sama Tuhan, daunnya tetap hijau. Ngerti gak saudara? Ada istilah mengatakan rumput tetangga lebih hijau kelihatannya. Artinya orang tuh ngeliatnya bawaannya seneng terus. Bawaannya bahagia terus.
diberkati terus. Makanya dia tidak pernah khawatir dalam tahun kering. Karena dia tidak pernah mengalami yang namanya kekeringan. Karena seluruh kebutuhannya, seluruh apa yang diperlukan dan dibutuhkannya tersuplai, tersedia. Semua tercukupi dari Tuhan. Amin. Dan yang lebih dahsyat saudaraku, perhatikan ayat ini terakhir ya saudaraku. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya mau tanya sama saudara. Pernah tanam pohon buah? Pernah lah ya. Pohon mangga, pohon jeruk. Pohon mangga berbuah? Mangga. Itu cuman ada di lagunya si Bruli itu. Buah semangka berdaun sirih. Seumur umur belum pernah ngelihat saya buah mangga berbuah semangka gitu. Nggak ada saudaraku ya. Pohon mangga berbuah mangga. Pertanyaan saya, pernah nggak ketemu pohon yang setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari selalu berbuah, tidak pernah tidak berbuah, selalu ada buah yang siap untuk dipanen. Pernah nggak ketemu pohon yang modelnya kayak begitu? Saya pikir hampir-hampir tidak ada, saudaraku. Yang namanya pohon buah itu musiman. Jangan saudara bilang begini, itu Pak pohon pisang. Waduh, itu Pak pohon pisang paling moyung. Cuman sekali berbuah, nggak bisa buah lagi dia. Tebang, dia tungguin tunasnya yang baru. Ya, pohon buah itu berbuahnya hanya pada musimnya. Makanya pernah dalam satu kisah Yesus lapar lalu Yesus menghampiri sebuah pohon arah yang daunnya begitu rindang. Tapi tidak didapati buahnya pada pohon arah itu. Karena memang bukan musim buah pohon arah. Tapi saudaraku dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya sama Tuhan. Firman Tuhan menggambarkan, menganalogikan. Yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Amin. Saya mau berkata saudaraku, kalau Tuhan sanggup angkat hidup Yefta naik tinggi menjadi seorang pahlawan gagah perkasa. Tuhan yang sama, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang kita kenal dalam Kristus Yesus juga sanggup mengangkat hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua kuncinya saudaraku, taruh harapanmu, andalanmu hanya kepada Tuhan. Bukan saja waktu kita lagi susah, bukan saja waktu kita lagi terpuruk, tapi waktu kita sukses, waktu kita berhasil, waktu kita jaya, selalu andalkan Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Ini ada satu cerita saudaraku ya, tidak ingin menyinggung siapa-siapa, ini cuma anekdot saja saudaraku ya. Satu kali saudaraku ada seorang anak sekolah minggu namanya Pipo. Siapa namanya? Pipo. Ini anak saudaraku dipanggil sama kepala sekolahnya karena belum bayar uang sekolah. 1 juta rupiah. Kepala sekolahnya bilang kalau kamu tidak bayar maka besok kamu tidak boleh ikut ujian akhir. Lalu saudaraku di tengah-tengah kegalauannya si Pipo ingat pesan guru sekolah minggunya. Andalkan Tuhan, harapkan Tuhan. Maka si Pipo waktu sampai di rumah saudaraku, si Pipo tulis surat. Tulis suratnya ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Kepada yang terhormat, Tuhan Yesus di sorga. Wes mantap saudara ya. Salam hormat, ini Pipo anakmu Tuhan. Pipo butuh uang, berapa? 1 juta rupiah untuk bayar uang sekolah. Kalau tidak ada uangnya maka Pipo tidak bisa ikut ujian akhir. Salam hormat Pipo anakmu. Suratnya dimasukin ke dalam amplop. Dikasih perangko secukupnya. Lalu saudaraku dia tulis di depannya. Kepada yang terhormat. Siapa? Tuhan Yesus di surga.
Belakangnya saudaraku dia tulis shipper, pengirim. Pipo dengan alamat bla 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 bla, lengkap. Wah. Habis itu dia bawa ke kantor pos saudaraku, dia masukin ke kantor pos suratnya. Singkat cerita, tukang pos mulai sortir surat satu-satu. Mulai dibaca. Waktu dibaca saudaraku, suratnya si Pipo kepada Tuhan Yesus di sorga. Ayo lo mau kirim kemana lo? Tapi ini tukang pos pinter saudaraku ya. Dia bilang daripada orang-orang pos yang bingung, dia lihat alamat pengirimnya. Oh, dia bilang biar Pak Polisi aja yang pusing katanya. Dia kirim ke kantor polisi sektor deket rumahnya si Pipo. Dia masukin ke kantor polsek di dekat rumahnya Pipo saudaraku ya. Pagi hari ini kapolseknya kebetulan orang Kristen, anak Tuhan. Wah, orang yang begitu cinta Tuhan. Waktu dia mulai lihat surat-surat yang masuk, dia lihat suratnya Pipo saudaraku ya. Kepada Tuhan Yesus di sorga. Dia mulai buka suratnya, dia mulai baca saudaraku. Wah, ini kapolsek ini terharu ya. Dia bilang sama anak buahnya, ayo kumpul-kumpul uang. Berapa aja, ini ada anak yang begitu cinta Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dia butuh uang 1 juta rupiah, ayo kita itikat baik, kita kumpul-kumpul saja. Ada berapa kita kumpul-kumpul. Ada yang kasih 50, ada yang kasih 100 ribu. Kumpul, terkumpulah 950 ribu. Butuhnya tadi berapa? 1 juta, kurangnya 50 ribu. Tapi kapolseknya bilang begini, sudahlah, yang penting gak apa-apa, ini etikat baik kita mau tolong anak itu. Lalu uang itu dimasukin ke dalam amplop, lalu dia panggil anak buahnya saudaraku, dengan seragam lengkap, siap. Pergi ini ke rumah Pipo, kasih surat ini, kasih amplop ini ke Pipo. Bilang dari Tuhan Yesus di sorga. Siap komandan, wah langsung jalan saudaraku. Begitu sampai di rumah Pipo, siapa ya? Begitu dibuka, oh Pak Polisi ada apa ya? Ini Pipo, ada surat dari Tuhan Yesus. Wah, waktu si Pipo terima surat itu saudaraku, si Pipo girangnya minta ampun. Hore, dapat surat dari Tuhan Yesus gitu ya. Terima kasih Pak Polisi. Wah, dia masuk ke dalam saudaraku. Begitu dia buka amplopnya saudaraku, isinya uang. Tambah senengnya minta ampun. Kan dia minta duit sama Tuhan. Isinya duit. Wah, dia makin seneng. Ore, Tuhan Yesus kasih duit buat Pipo. Ore. Dia mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, setengah. Langsung si Pipo nangis. Tuhan Yesus sih, kenapa Tuhan Yesus titipin ke Pak Polisi? Makanya kurang nih 50 ribu nih. Kalau anak kecil saja saudaraku bisa mengandalkan Tuhan, masa saudara nggak bisa? Amin. Jadilah pribadi yang selalu mengandalkan dan mengharapkan Tuhan di dalam hidup ini. Baik dalam susahmu, baik dalam keberhasilanmu, selalu andalkan Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Dan yang terakhir. Wah, ini kata-kata mujizat gitu ya. Yang buta melihat gitu ya. Jadi minimal pulang masih bawa satu poin lah begitu ya. Oke, kita lihat ayat yang ke-30 sampai 31 saudaraku. Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31. Sekali lagi Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30 sampai 31. Apa sih yang menjadi kunci rahasia keberhasilan hidup seorang Yefta? From nothing to something, from zero to hero. Tuhan angkat hidup orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 30 sampai 31 demikian firman Tuhan. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saudara, ini ceritanya waktu Yefta diangkat jadi pemimpin, Yefta diangkat jadi panglimanya orang Gilead.
mulai mengadakan diplomasi dengan orang-orang Bani Amon. Tapi ternyata deadlock, ya, buntu. Akhirnya mereka mengambil keputusan perang. Perang sih perang. Di hati kecilnya Yeftah, dia mulai bertanya-tanya, pulang selamat nggak ya? Jangan-jangan pulang tinggal nama nih. Akhirnya di tengah-tengah kegalauannya, dia mulai bernasar. Kalau aku pulang membawa kemenangan, aku pulang dengan selamat, siapa yang menyambut pertama kali dari pintu rumahku, maka akan kupersembahkan menjadi korban bakaran buat Tuhan. Ini sebuah kisah yang menjadi sebuah kontroversi, saudaraku. Tapi cerita ini tetap diangkat sama penulis. Nanti saya akan kemukakan ya. Waktu Yeftah pulang, benar saudaraku. Yeftah pulang bawa kemenangan. Yeftah pulang bawa dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Dia pikir si Pleki, anjing kesayangannya yang keluar dari pintu rumahnya sambil kibar-kibar ekor. Oh bukan, kalau itu mah gampang, bikin sang-sang aja nggak apa-apa. Juga bukan ayam jagonya yang kukuruyuk gitu ya, itu mah tinggal potong aja nggak apa-apa. Tapi yang nyambut siapa saudaraku? Putrinya, anaknya. Alkitab bilang selain dia, Yeftah tidak punya anak yang lain. Hanya satu-satunya anak Yeftah, perempuan itu. Sekali lagi, ini cerita menjadi sebuah kontroversi dalam dunia teologi ya. Karena Allah melarang orang Israel mempersembahkan anak sebagai korban bakaran. Tapi kenapa cerita ini tetap diangkat dan ditulis dalam kitab Hakim-Hakim? Jawabannya saudaraku, penulis ingin menceritakan bahwa Yeftah adalah orang yang dapat dipercaya. Yeftah adalah pribadi yang punya integritas. Apa yang dia katakan itu yang dikerjakannya. Yeftah adalah orang yang sungguh-sungguh pegang janji. Amin. Ini rahasia yang ketiga saudaraku. Kenapa si Yeftah dari orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tuhan angkat hidupnya naik tinggi menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Karena Yeftah adalah pribadi yang dapat dipercaya. Yeftah adalah pribadi yang punya integritas, yang pegang janji. Apa yang dikatakannya itu yang diperbuatnya. Amin. Ada begitu banyak orang kalau dengar doa berkatnya, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wah, dengan kencang dia berkata, amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dia kencang sekali dia jawab, amin. Tapi dulu sampai hari ini, mungkin juga selama-lamanya hidupnya gak pernah berubah. Ya gitu-gitu aja. Ya gitu-gitu aja. Nggak pernah tuh ngalamin peningkatan. Nggak pernah tuh ngalamin kenaikan. Begitu-gitu aja hidupnya. Lalu yang salah siapa? Yang salah Tuhankah? Saya mau bilang saudaraku enggak. Sekali lagi, kalau Tuhan sanggup angkat hidup Yeftah dari orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan yang sama juga sanggup mengangkat hidup kita. Yang jadi persoalannya adalah karena seringkali kita jadi orang yang tidak dapat dipercaya. Kita jadi orang yang seringkali nggak punya integritas. Jujur saudara ya, saya kadang-kadang bingung sama pedagang-pedagang di pasar kalau misalkan saya lagi nemenin istri saya ke pasar becek saudaraku. Ya, belanja, saya lihatin tuh timbangan saudaraku. Batu timbangan selalu nempel. Begitu bang beli cabai sekilo gitu ya, langsung ganti timbangannya. Tek. Nggak pernah berani itu batu timbangan dilepas. Kenapa? Kalau timbangannya dilepas, batu timbangannya dilepas, diangkat, maka langsung jomplang. Hanya perkara urusan 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1 juta. Udah nggak bisa dipercaya. Saya mau bilang saudaraku, itu duit kita ambil juga nggak bisa bikin kita kaya, nggak bisa bikin kita miskin. Tapi yang jelas mah kutuk Tuhan udah turun ke atas kita. Halo?
Bisa dimengerti nggak saudara? Baru kita dipercaya proyek, baru kita dipercaya sebuah tender, baru kita dipercaya sama bos. Kalau bisa di markup kiri, markup kanan, gedein kiri, gedein kanan. Bahkan istri dikasih uang belanja sama suami, kalau bisa dikentit, dikentit. Saya mau bilang bagaimana Tuhan mau angkat hidupmu, bagaimana Tuhan mau memberi engkau sebuah kepercayaan besar. Kalau hanya dalam perkara-perkara kecil, engkau tidak dapat dipercaya. Halo? Lalu saudara bilang begini, Pak ini soal duit lu Pak. Ini soal duit, soal gede lu Pak. Tuh tetangga saya gara-gara uang cuma 10.000 Pak, tusuk-tusukan saudara Pak. Saya mau bilang itu mah orang dunia. Lihat apa kata firman Tuhan. Soal duit, soal hepeng, soal fulus, soal cien. Firman Tuhan bilang soal mamon itu soal kecil. Kalau engkau tidak dapat dipercaya perkara-perkara kecil, engkau tidak akan pernah dapat dipercaya perkara-perkara yang besar. Tapi orang yang dapat dipercaya perkara-perkara yang kecil, engkau pasti juga dapat dipercaya perkara-perkara yang besar. Amin. Saya mau cerita tapi bukan menjadi sebuah kesombongan saudara ya. Saudara saya masuk ke BPD Banten, saudaraku baru. Hitungan tahun 2009 saya baru masuk. Saya tadinya dari BPD Jakarta, saya pengembalaan di Sunter saudaraku ya. Tadinya waktu di Sunter saya masih berbisnis sambil berbisnis sambil bekerja begitu ya. Tetapi ketika Tuhan panggil saya untuk meninggalkan semuanya dan saya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan di daerah Poris saudaraku. Saya lepaskan semua dan saya tinggalkan. Saya baru saudaraku. Tadi dalam begitu waktu yang singkat saudaraku, saya masuk dalam jajaran di BPD Banten. Sampai akhirnya sekarang saya sudah dipercaya menjadi ketua Perwil 2 di BPD Banten. Bersama dengan Pak Purba sebagai bendahara di BPD Banten. Baru sekali saudaraku. Ya. Dan setiap kali saudaraku, ada event-event. Hampir semua event. Dalam event-event sidang majelis daerah, di dalam event Natal BPD, hampir sebagian besar kalau bicara bendahara pegang duit selalu mintanya ke saya. Kenapa? Karena kalau Pak Haryanto yang sudah pegang pasti duit aman lah. Pokoknya nggak ada cerita duit kurang, pasti duit lebih. Pokoknya semua aman, damai sejahtera, selesai semua para pelayan dapat PK. Nggak ada ceritanya duit kurang. Kenapa? Karena duitnya utuh, duitnya nggak lari kemana-mana. Halo, saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang kenapa nggak bisa mengalami peningkatan dalam hidupnya. Nggak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, hidupnya begitu-gitu aja, stuck. Karena nggak dapat dipercaya, nggak punya integritas. Hari ini saudaraku, Tuhan yang sama, yang mengangkat hidup Yefta from nothing to something, from zero to hero. Tuhan yang sama sanggup mengangkat hidup saudara dan saya. Asal kita jadi orang yang dapat dipercaya. Biarlah hari ini saudaraku, kasih karunia Tuhan turun berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita dan memperdulikan hidup kita. Di dalam segala keterpurukan kita, dalam segala kesusahan kita, Dia mengenal dan Dia memperhatikan kita. Dia mau sanggup mengangkat dan menolong hidup kita. Yang pertama kuncinya, jangan pernah biarkan kebencian, dendam, sakit hati, kepahitan menguasai hidupmu. Jadilah pribadi yang merdeka. Jadilah pribadi yang sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Yang kedua, andalkan dan harapkan Tuhan. Bukan saja pada waktu kita susah, tapi waktu kita senang, waktu kita berhasil. Andalkan dan taruh harapanmu sama Tuhan. Maka Dia akan membuat kita menjadi pohon, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah, selalu tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Bahkan kita boleh menjadi orang-orang yang punya integritas, dapat dipercaya. Kita menjadi orang-orang yang pegang janji. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Yuk saya undang pemain musik, kita akan satu buah pujian. Katakan, inilah yang kupunya, hati seorang hamba yang mau taat dan setia. Haleluya.
tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan sekali lagi pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Yuk kita berdiri bersama-sama. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia mengasihimu. Bentuk dan jadikan indah seperti yang kau mau. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Dan firman-Mu diperdengarkan buat kami. Kalau Yefta seorang yang marginal, yang tersingkir, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Orang yang mungkin dianggap sebagai sampah masyarakat, tapi Tuhan angkat hidupnya menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang panglima yang begitu diandalkan dan diharapkan banyak orang. Tuhan yang sama juga sanggup mengangkat hidup kita, memulihkan dan memberkati hidup kita. Hari ini kita belajar 3 kunci rahasia keberhasilan hidup seorang Yefta. Yang pertama, jangan pernah hidupmu mau dikuasai kebencian. Jadilah pribadi yang merdeka. Pribadi yang sanggup mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Yang kedua, andalkan dan taruh harapanmu sama Tuhan. Bukan hanya pada waktu engkau susah, bukan saja waktu engkau terpuruk, tetapi pada saat kita berhasil, kita sukses, kita jaya, kita selalu menaruh harapan sama Tuhan. Bahkan yang ketiga, jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Pribadi yang punya integritas, pribadi yang pegang janji. Saya percaya Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini, firman-Mu sudah diperdengarkan buat kami. Engkau meteraikan dan Kau nyatakan lebih dalam lagi buat setiap hidup kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang berkemenangan dalam Tuhan.
Dan kami terima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, semua kita yang diberkati dan bertumbuh di dalamnya, katakan amin.